Tadi ya dari cerita Ibu Rani itu memang menunjukkan harus ada terobosan karena fakta menunjukkan kerentanan yang dialami oleh perempuan, hampir sebagian perempuan pekerja itu membutuhkan komitmen untuk melakukan perlindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setara dan semangat tangguh sejahtera. Selamat datang di podcast Gender Talk yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Podcast ini bertujuan untuk menjadi wadah belajar bersama mengenai gender. Berbicara tentang gender, kita tidak hanya berbicara tentang perempuan, tetapi juga tentang persamaan hak dan rasa keadilan bagi semua, termasuk juga kelompok rentan seperti anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Bersama saya, Maiswara Nusantoro, yang akan memandu podcast pada pagi hari ini. Sobat Setara, pada kesempatan kali ini kita akan kita akan diskusi tentang perlindungan sosial perempuan pekerja. Terhadir bersama saya ada dua narasumber yang hebat-hebat dan menginspirasi. Yang pertama dari Komisi D DPRD DIY ada Ibu Haja Rani Widayati SEMM. Selamat pagi Ibu. Pagi Mas. Ibu Rani ya Bu? Ya betul. Dan narasumber yang kedua dari narasumber ahli kita dari UGM ada Bapak Dr. Ari Sujito MSI. Selamat pagi Mas Ari. Pagi Hesa, pagi Bu. Pagi Mas Ari. Pagi para pemirsa semua. Kabar sehat Mas Ari? Alhamdulillah sehat, selalu harus sehat karena harus sehat. Karena pandemi ini harus segera diatasi. Dan karena pandemi harus segera diatasi, jangan lupa kita menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk memulai obrolan kita pada pagi hari ini, izinkan saya memulai dengan pertanyaan yang cukup mendasar, Ibu Rani dan Mas Ari, tentang perlindungan sosial. Nah, dari definisi sendiri, mungkin mulai dari Ibu Rani terlebih dahulu. Menurut Ibu Rani, apa itu perlindungan sosial, Bu? Saya pikir perlindungan sosial adalah upaya-upaya melindungi apapun, perempuan, kelompok, masyarakat itu agar tidak menjadi tidak terjadi kerentanan. Untuk itu saya pikir itu benar harus dijaga seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Rani. Kalau dari Mas Ari sendiri ada definisi khusus terkait perlindungan sosial, Mas? Perlindungan sosial itu sebetulnya perlindungan yang didapat oleh warga negara, oleh negara sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional yang bentuknya bermacam-macam. Secara konstitusional, dia mengacu dari prinsip-prinsip konstitusi, perlindungan dari berbagai ancaman. Terutama sebetulnya dalam hal ini ada jaminan sosial yang harus dipenuhi oleh warga negara agar tidak ada praktek diskriminasi, praktek penindasan, atau praktek ketidakadilan, terutama kelompok rentan yang tadi disampaikan oleh Ibu Rani. Dan itu konsep itu sebetulnya menjadi dasar kita untuk melakukan penyelenggaraan dalam konstitusi maupun praktek kita kehidupan sehari-hari. Tapi sekali lagi tanggung jawabnya oleh negara pada warga negara, pada siapapun, yang terutama pada kelompok rentan yang wajib dilindungi. Oke, baik, terima kasih Mas Ari. Tadi sedikit saya meng-highlight ada sebuah ancaman terhadap kelompok rentan. Nah, dalam konteks ini kita menyoroti perempuan, Ibu Rani. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa perempuan yang perlu lebih diperhatikan dalam konteks ini, Bu Rani? Ya, sebetulnya tadi Mas Ari kan menyampaikan bahwa tidak namanya perlindungan itu kan tidak harus perempuan saja, ya, sebenarnya perempuan dan laki-laki. Tapi mungkin perempuan itu lebih ini sekarang menjadi kelompok yang rentan. Artinya apa? Perempuan ini punya sisi-sisi yang tidak ada di laki-laki. Ada nilai khusus, misalnya tadi ada melahirkan, ada menyusui, ada kemudian menstruasi. Nah itu kan itu sesuatu hamil, itu yang tidak dipunyai. Nah itu harus ada perlindungan khusus
terhadap perempuan. Iya. Seperti itu bagi saya. Betul Pak ya? Mas Iya, Ria? iya. Oke, baik. Ketika kita akan memberikan perlindungan khusus kepada perempuan, selama ini praktek mungkin ada pelanggaran atau kekerasan terhadap perempuan sendiri hingga saat ini prakteknya seperti apa, Bu Rani? Memang banyak hal yang kami lihat, terutama di perusahaan-perusahaan, misalnya seperti itu. Ini misalnya gaji antara laki-laki dan perempuan itu lebih besar laki-laki. Kemudian fasilitas di setiap kantor, di perusahaan juga tidak semua, atau di Fasum, di tempat fasilitas umum juga tidak semuanya itu ada yang itu untuk bagian dari perlindungan terhadap perempuan. Ya, misalnya di kantor, misalnya cuti hamil, itu kalau dulu 3 bulan Mas Ari ya, sekarang kalau nggak salah 2 bulan. Tidak ada cuti haid. Padahal yang namanya cuti orang haid itu tidak kita kehendaki, pasti biasanya bawaannya alami seperti itu tuh pasti lemes, kemudian berkurang. Nah itu kan juga kemudian itu itu hal seperti itu diabaikan. Padahal ini menyangkut hak reproduksi bagi seorang perempuan itu sendiri. Nah itu yang akan nanti meneruskan generasi penerus dan sebagainya. Nah ini kemudian itu masih belum ada itu. Kemudian bagi yang lagi ibu menyusui misalnya itu di kantor-kantor belum ada ruang-ruang laktasi, di tempat umum juga belum. Kemudian tempat penitipan anak itu juga tidak semua belum ada. Nah ini juga perlu seperti itu, belum ada di semua lini itu menerapkan itu. Memang sebagian besar juga sudah ada. Saya melihat di mal-mal yang besar itu sudah ada. Kemudian di kantor-kantor sebagian ada, tapi tentunya harus di semua lini tempat harus ada itu. Karena kita tidak ingin jadi tadi lihat hal yang kecil kelihatannya tadi seperti cuti hamil, kemudian haid. Nah sekarang dianggap kalau di perusahaan besar itu perempuan yang haid itu karena menurun kapasitas lemes mentalnya juga itu. Nah ini kemudian lebih murah nanti gajinya misalnya seperti itu. Nah itu tidak ada disamakan persis dengan laki-laki yang tidak mengalami itu semua. Jadi bagi itu yang harus kita perjuangkan terus. Baik, terima kasih Ibu Rani dari berbagai permasalahan yang disampaikan oleh Ibu Rani tadi, Mas Ari. Nah kira-kira apa Mas yang ideal yang perlu dilakukan segera oleh pemerintah bersama DPRD tentunya ya, dalam konteks ini dalam DPRD daerah untuk merumuskan, untuk melakukan langkah-langkah strategis ke depan, kira-kira langkah idealnya apa Mas Ari? Ya tadi ya dari cerita Ibu Rani itu memang menunjukkan harus ada terobosan, karena fakta menunjukkan kerentanan yang dialami oleh perempuan, hampir sebagian perempuan pekerja itu membutuhkan komitmen untuk melakukan perlindungan. Pemerintah punya tanggung jawab untuk melindungi itu, membuat regulasi. Tapi tidak cukup itu, butuh juga kesadaran publik. Jadi kita ini kan tidak sekedar membuat aturan, tapi jauh lebih penting itu adalah membangun kultur untuk memberi penghargaan, istilahnya dalam policy itu yang disebut dengan afirmasi. Mengapa itu diperlukan? Karena kerentanan seperti ini tidak mungkin disamaratakan approach-nya gitu. Tadi hal-hal yang sebetulnya menjadi kunci yang dijelaskan oleh Bu Rani itu tantangannya seperti apa? Di skala nasional perlindungan tenaga kerja itu dilakukan oleh kementerian, dan di level daerah butuh dorongan yang cukup kuat. Parlemen saya kira institusi yang punya peran strategis untuk mendorong soal perlindungan itu. Nah memang apa yang kita hadapi di dunia kerja bagi perempuan atau taruhlah misalnya kelompok rentan pada umumnya itu dukungan untuk membuat policy itu harus nyambung dengan kesadaran publik. Praktek-praktek contoh kasus yang kita bisa perlihatkan, eksploitasi terhadap perempuan pekerja yang selama ini ada itu banyak sekali terjadi. Entah itu pekerja domestik di rumah tangga dengan kasus-kasus kekerasan yang selama ini ada, terus kemudian penyiksaan, kasus-kasus TKW yang itu memperlihatkan satu kerentanan sosial kita yang dihadapi oleh mereka. Nah di sisi yang lain juga ada bullying, ada eksploitasi yang itu cenderung direproduksi oleh culture di lingkungan kita. Saya kira memang tidak mungkin semata-mata menumpukan pada peran pemerintah, tapi juga harus ada dukungan, daya dukung secara kultural dari publik. Itu saya kira poin kuncinya di sana gitu. Berarti saling dua arah ya Mas, dari kesadaran publik dan dari
Ya, pemerintah. Tadi saya meng-highlight ada kata kunci yang penting dari Mas Ari bahwa parlemen punya fungsi yang strategis. Nah, kalau dari parlemen sendiri, Bu Rani, terutama konteksnya di DPRD DIY, apakah sudah ada regulasi atau kebijakan terkait ketenagakerjaan ini, terutama perlindungan sosial bagi perempuan, Ibu Rani? Ya, sesuai fungsi kami di DPRD, itu yang pertama adalah legislasi, kemudian ada budgeting, kemudian pengawasan. 3 fungsi itu yang melekat pada kami. Nah, ini beberapa hal dengan perlindungan perempuan dan sebagainya, anak itu, karena itu bagi kami disabilitas itu juga bagi kami itu adalah kelompok-kelompok yang rentan seperti itu. Ada beberapa hal yang sudah kami lahirkan atau kami regulasi yang sudah ada tentang perlindungan tersebut, sosial perempuan pekerja di DIY. Contohnya misalnya itu ada Pergub DIY nomor 31 tahun 2010 tentang tenaga pekerja rumah tangga. Kemudian ada Perda nomor DIY nomor 3 tahun 12 tentang perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2012 itu. Kemudian Perda DIY nomor 4 tahun 12 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Kemudian ada SE Gubernur, ini tentang ASI eksklusif. Nah, seperti itu. Kemudian ada Perda nomor 6 14 tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, itu juga kebanyakan yang terkena imbas juga perempuan yang terkena banyak permasalahan. Kemudian Pergub nomor 106 15 tentang mekanisme pengangkatan, struktur keanggotaan dan pelaksanaan tugas, gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Juga itu kemudian Perda nomor 2 tahun 18 tentang penyelenggaraan pelindungan anak. Karena di sini semua pasti itu yang kebanyakan yang terkena adalah perempuan ya Mas Adi ya. Sehingga kami perlu banyak kaitan regulasi-regulasi tentang itu gitu. Dan kita tahu bahwa di DIY sendiri pun antara perempuan dan laki-laki masih banyak perempuannya, kebanyakannya juga perempuan gitu. Dan terbukti juga perempuan sekarang juga masa sekolahnya itu juga sekarang udah mulai tinggi lah, sudah seperti itu dan bagus. Kemudian kita harus terus mengajari kepada masyarakat, orang tua untuk perempuan ini tidak kemudian sekarang ya udah neng dadio jadi peran domestik saja yang kemudian kita dikedepankan, tapi kita harus mulai sudah jadi anggota DPR banyak sekarang. Itu harusnya semakin banyak perempuan yang ada di anggota itu, benar Mas? Itu representasi keberdayaan. Itu harusnya semakin perempuan yang ada di legislatif, lembaga legislatif itu akan semakin baik, karena disitulah kemudian kita menggodok menelurkan regulasi yang dibutuhkan oleh kita semua, khususnya perempuan yang rentan, jadi warga rentan gitu ya, jadi tidak hanya perempuan aja ya. Terima kasih Ibu Rani. Supaya tidak diskriminatif lagi tadi Mas Ari sampaikan. Berarti sesuai dengan jargon di banner belakangan ya, dukung keterwakilan 30% perempuan di parlemen. Ya, besok pada rame-rame milih perempuan ya. Karena kalau perempuan saya tuh yakin Mas, kalau Mas Ari, perempuan tuh sejahtera, insya Allah keluarga pasti sejahtera. Saya yakin itu. Karena semua tuh dikendalikan oleh perempuan tuh luar biasa. Sebetulnya kekuatannya, gula wentah, kekuatannya, kesabarannya, ketelitiannya, terus gretehnya itu luar biasa. Sehingga saya yakin perempuan kalau maju, perempuan kuat, perempuan sehat, insya Allah keluarga sejahtera, itu sudah pasti. Baik, terima kasih Bu Rani. Tadi ada kalimat yang sangat memotivasi ya, bahwa perempuan sejahtera, keluarga juga sejahtera. Nah, tadi saya lihat ada beberapa perda yang dikeluarkan Bu Rani. Untuk apakah sampai saat ini sudah ada evaluasi atau kira-kira indikator-indikator keberhasilan dalam perda tersebut, Ibu? Ya, di DPRD provinsi ini, di DIY ini kan kita itu dari 55 anggota dewan, kita itu perempuan 10 gitu ya. Tentunya belum memenuhi, kalau 30% itu kami belum memenuhi. Tapi apapun, jadi setiap kami berusaha juga ada agenda-agenda yang kemudian nanti ini mensosialisasikan perda, termasuk seperti itu. Ada sosialisasi perda, ada kemudian fungsi pengawasan tadi, apakah perda-perda yang sudah kami hasilkan itu bisa diimplementasikan ke bawah, ataukah masyarakat tahu ada perda-perda seperti itu, ataukah masyarakat juga bisa
ada tindak lanjut untuk perda-perda tersebut, misalnya seperti itu sekarang mulai kami lakukan. Nah, kami sebagai perempuan, kalau ke bawah tentunya kami juga memilih perda-perda yang terkait dengan perempuan tadi, sehingga bisa misalnya tahu, oh ternyata ada atau perda seperti ini, oh kami dilindungi atau seperti ini. Nah, selama ini yang itu harus kita pantau apakah itu sampai ke bawah atau tidak. Sebetulnya itu adalah menjadi kewajibannya pemerintah daerah untuk mensosialisasikan perda-perda tersebut. Nah, tetapi kami juga tidak ada salahnya kemudian kami juga ikut mengawasi itu, apakah perda itu sudah diketahui oleh masyarakat untuk itu. Baik, terima kasih Bu Rani. Mas Ari, apakah Mas Ari hingga akhir-akhir ini masih mendengar banyak berita-berita di DIY terutama Mas tentang ketenaga kerjaan seperti terkendalanya cuti melahirkan atau cuti haid, dan itu padahal sudah diatur dalam undang-undang juga ya Mas, di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, bagaimana Mas Ari melihat fenomena-fenomena sosial yang terjadi Mas? Apakah sejauh ini masih aman atau Mas Ari mencermati beberapa kasus Mas? Kalau dalam skala nasional itu sebetulnya kasusnya banyak. Itu tercermin dari pelaporan di publik ya, baik itu media sosial maupun media cetak. Cuman kalau DIY tidak ada data yang mendetail soal itu, tapi mungkin tidak terlalu banyak. Tapi mungkin juga saya tidak belum terlacak lebih baik. Tapi poinnya begini, dari cerita Ibu Rani itu kita itu butuh mengawal gitu. Mengawal untuk memastikan dari si regulasi kan sudah ada gitu. Nah, bagaimana keterancaman perempuan dari praktek kerja yang apapun bekerja. Itu kan konsep kerja sekarang tidak seperti dulu. Karena dulu kerja ya relasi buruh majikan begitu. Sekarang ini kerja dia bisa menjadi juragan dengan teknologi dengan 24 jam dia konsep kerja. Atas dasar itu saya kira tantangan sekarang selain mengawal untuk memastikan agar regulasi itu efektif bisa melindungi warga negara atau perempuan, yang lain juga perlu dievaluasi kira-kira apakah cukup memadai regulasi itu menjawab kompleksitas problem ketenaga kerjaan baru. Ya, misalnya contoh kasus ya e-commerce atau media yang sekarang ini bisa memfasilitasi teknologi dengan perdagangan. Ya, kita bisa lihat kita di rumah bisa dengan gadget bisa bekerja dimanapun. Nah, struktur kerja itu sekarang bergeser. Nah, atas dasar itu maka saya bayangkan di Jogja ini perlu buat terobosan. Kata kuncinya dari mana? Kita bisa bekerja sama Bu Rani dengan desa-desa, dengan kampung, dengan kelurahan maksud saya, untuk membuat big data atau data yang bisa mengakumulasi potret ketenagakerjaan itu seperti apa. Terpilah tadi ya? Iya, termasuk terpilah ya. Dan yang berikutnya juga BPJS Ketenagakerjaan itu kan satu institusi yang dirancang untuk melindungi, membuat jaminan sosial dipercaya oleh state, oleh negara untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan. Datanya cukup bagus. Mereka nanti saya rasa ya Pemda didukung oleh parlemen bisa bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memintakan itu. Seberapa jauh sih tingkat pelanggaran ketenagakerjaan? Dinas Ketenagakerjaan saya kira punya data, tetapi belum tentu juga valid. Oleh karena itu bekerja sama dengan stakeholders. Sama halnya juga kita bicara soal kasus-kasus yang ditangani itu kan tidak mungkin hanya sifatnya jangka pendek, tapi juga sifatnya pencegahan yang bisa mampu membuat kasus yang sama tidak terjadi gitu. Misalnya mempekerjakan orang di luar melebihi jamnya, terus kemudian di luar kapasitas. Ya, tadi yang merasa misalnya kayak perempuan, mungkin karena nggak ada aturannya di perusahaan itu, padahal aturan di level Pemdanya sudah ada, belum tentu mereka tahu. Ya, karena itu tadi Bu Rani menyebut butuh sosialisasi, butuh publik tahu. Caranya gimana? Ya kita banyaklah instrumen bisa kita manfaatkan. Nah, pemerintah memang harus proaktif, Bu. Ya, betul. Sekarang ini kan banyak sekali alat yang kita bisa pakai untuk bisa mendorong agar mereka bisa menyampaikan masalah dengan baik, dengan cepat gitu. Dan pemerintah bisa membuat des yang menangani tenaga kerjaan. Misalnya, Dinas Ketenagakerjaan bekerja sama DP3 AP2 ini yang spesifik
bicara tentang perlindungan atas pekerja perempuan. Ya. Dan di situ nanti tidak sulit kita bisa membuat hotline yang membicarakan soal itu. Hari ini kan ada citizen journalism yang pelaporan oleh publik itu sangat terbuka sekali. Itu. Baik, terima kasih Mas Ari. Tadi saya mendapat poin bahwa memang perlu ada sinergi ya Mas. Yes. Harus, Kawal itu sudah bersama. pasti. Kalau kita ego sektoral gitu ya, itu nggak akan nggak bisa. berhasil. Jadi- Semuanya itu harus bersinergi semuanya, terutama anggaran biasanya di kementerian pun, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kemudian di dinas ini biasanya anggarannya kecil tuh Mas. Iya. Ada ini tugas fungsinya tuh banyak seperti itu tapi kecil. Nah ini selalu kami tanyakan gitu, dijawab bahwa karena pemberdayaan perempuan ini ada di semua sektor ada, di semua kementerian ada, kelembagaan ada. Nah ini justru yang bahasa Jawanya tuh koar gitu, jadi akhirnya tidak terarah seperti itu. Harapan kami sebetulnya itu bisa jadi satu, andai kata tuh harus begitu ya duduk bersama. Jadi jangan kemudian ini membina ini, hanya ketumpuk yang itu juga membina ini, yang ini juga membina ini. Nah ini tidak ada pembagian wilayah seperti itu. Oh, kamu di sininya, kamu di tenaga kerja itu mungkin di apanya. Terus kemudian nanti semua tuh bisa gitu seperti itu, sehingga itu akan terarah dan akan lebih efektif seperti itu. Baik Ibu Rani. Tadi saya juga meng-highlight Mas Ari mengatakan ada pergeseran, ada bentuk baru, ada ekosistem kerja baru. Yang tadinya kita kerja konsepnya formal di kantor mungkin dari jam 7 atau jam 8 sampai sore, sekarang kerja bisa di mana saja. Nah, Mas Ari, kira-kira idealnya gimana sih Mas untuk melindungi tenaga kerja yang informal ini Mas, terutama mungkin mulai dari ART sampai nanti pekerjaan-pekerjaan yang semakin informal ya, semakin bebas bisa kerja di mana saja dan kapan saja Mas. Kalau dari pandangan Mas Ari bagaimana? Jadi kalau kita mengacu dari tanggung jawab state jaminan sosial yang dikerjakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BP Jamsostek, itu memang pemilahan antara pekerja formal dan informal itu sangat penting. Karena kita tahu Bu, kalau pekerja formal itu kan ditanggung oleh perusahaan. Ya. Informal itu siapa? Nah, BPJS Ketenagakerjaan itu sudah punya ide tentang itu, namanya GN Lingkaran, Gerakan Nasional untuk pekerja rentan. Informal itu salah satunya. Salah satunya juga termasuk perempuan. ART itu ya? Misalnya. Jadi ART salah satu contoh, termasuk sebetulnya ART itu tugasnya yang memberi kerja nantian. Tapi seperti tukang bakso itu loh Bu. Oh iya. Terus pedagang pasar. Ya. Terus sektor-sektor informal. Itu coba yang ini. Kalau mereka itu jadi tumpuan, perempuan lah taruhlah ya. Jadi tumpuan kerja, kebetulan bapaknya udah nggak kerja, entah itu udah nggak ada atau apa. Tiba-tiba dia mengalami kecelakaan kerja. Macet itu keluarga. Nah, fungsi dari penyelenggara jaminan sosial itu adalah melakukan perlindungan itu. Memang sekarang kepesertaannya kalau formal itu ditanggung oleh perusahaan kan Bu. Ya. Tapi kalau informal itu butuh gerakan peduli. Betul. Nah, yang dirancang itu ke sana. Menurut saya sekarang ini sebetulnya banyak orang yang punya resource tapi dia mampu. Nah, kadang-kadang membuat dia mampu, meyakinkan, mudah mengakses itu sebetulnya menurut saya sangat penting gitu. Nah, karena kenyataannya itu Bu, saya ini pengen nyumbang nih untuk punya anak anak asuh atau apa ya, pada pekerja tukang bakso, bakul bakmi atau apapun, somai, ya entah perempuan yang bekerja di hal-hal yang sebetulnya informal itu menggerakkan ekonomi keluarga. Tapi ketika dia ada ancaman soal kecelakaan kerja itu siapa yang nangani? Itu penting salah satunya. Selain soal regulasi di level daerah tadi yang disampaikan oleh Ibu. Termasuk juga itu loh Mas, kalau kita malam kita lihat pasar dulu Mas. Pasar itu kan pasar yang induk itu kan dari jam 2, jam 3. Dia perempuan itu harus berjalan, harus keluar rumah pagi itu. Iya, pagi-pagi. Pagi-pagi seperti itu. Itu selain kecelakaan juga ada pemerkosaan, kekerasan. Kriminalitas itu juga rentan sekali. Nah, ini siapa kemudian yang akan Saya berapa kali lihat itu di Gunung Kidul itu orang jam setengah
setengah Jam 3 itu, jam 2, setengah 3 itu udah Gimana jalan dari rumah kan menuju pasar. Di kota betul. Nah ini kan Perempuan. kemudian perempuan seperti itu dia harus naik sepeda. Ini kan kriminalitas kan dekat dengan hal sesuatu yang itu Ya, kekerasan. perlu kekerasan yang perlu kita lindungi hal seperti Ya, itu. betul. Nah itu siapa yang kemudian akan melindungi itu semuanya gitu? Karena dia tidak tersentuh oleh kayak jam sostek itu kan tidak ada. Kalau perusahaan kan sudah terjelas Itu yang sekarang dirintis oleh Jam Sostek untuk dalam bentuk Bu, gen lingkaran tuh mencari bapak asuh ya, bagi, atau ibu asuh lah ya, gitu, ya, bagi yang pekerja informal gitu. Ya, informal yang di luar ART ya. Ya, yang pokoknya yang selama ini nggak ditanggung. Nggak ditanggung. Ya. Itu menurut saya gerakan yang penting. Ya. Meskipun upaya itu nggak mudah ya. Ya. Tapi pasti, sebenarnya semua upaya pasti tidak mudah, tapi kan kita harus usaha. Iya ya, ada Ikhtiar. upaya dan ada capaian-capaian strategis Iya. yang bisa kita peroleh. Karena itu sangat penting. Untuk pelindungan sosial sendiri Bu, yang untuk sektor informal tadi apakah sampai sekarang ini sudah ada ya Bu atau belum ada? Belum. Kami mendorong memang untuk itu khususnya ART. Iya. ART juga itu mereka pekerja informal, tetapi dia juga dari segi upah pun juga belum ada regulasinya, masih semau-maunya. Kemudian hak cuti juga tidak ada. Nah itu juga perlu itu aturan. DPR pusat sedang menggodok itu menggodok. Saya pernah Iya. advokasi itu. Jadi Iya. perlindungan pekerja rumah tangga, Rumah tangga. PPRT. Nah, itu perlu dorong itu. Sekarang sedang dimasuk di bala kemungkinan ya. Iya, Jadi iya. atau enggak. Iya. Jadi waktu itu advokasi dilakukan oleh teman-teman CSO. Sebetulnya banyak sekali ini seperti gunung es ya. Iya. Kasus pekerja yang mengalami kekerasan itu kelihatannya sedikit Kecil. yang kasus. Tapi di bawah ini Iya. karena dia nggak berani gitu, Iya. nggak berani menyampaikan dengan tingkat resiko, secara kultural juga dianggap aib dan sebagainya. Kasusnya banyak. Oleh karena itu pemerintah harus punya des untuk jemput bola. Ya. Nah, saya kira termasuk Ada CSO advokasi, koalisi. termasuk juga, ya. Oh. Advokasi pendampingan itu sangat perlu sekali pendampingan bahwa kalau misalnya perempuan bekerja itu harus seperti apa, melaporkan kemana, seperti Ya. itu, bantuan hukum. Ya. Bantuan hukum juga jangan yang kemudian berbayar. Bantuan hukum ya yang gratis namanya aja bantuan hukum seperti itu ya. Juga jangan kemudian kadang-kadang kita laporkan itu justru malah disalahkan. Seperti itu. Kita lapor ke tempat yang sudah tepat kayak gitu itu disalahkan. Jadi korban jadi disalahkan korban gitu. Perempuan. Oh, perempuan salahnya begini begitu. Yeah. Nah, itu kemudian juga itu yang perlu kita bisa kita perjuangkan untuk itu. Menarik juga Ibu Rani dan Mas Ari bahwa ada insight yang kita dapatkan pagi ini tentang terutama di sektor informal ya. Ya. Perlindungan rentan ini menjadi PR kita bersama ya, Ibu Rani dan Ya, Mas Ari, ya. mulai dari level nasional hingga Nanti dari daerah. Mas Ari pihak yang mendorong kami misalnya seperti itu kan biasanya yang di luar ini yang lebih jeli gitu ya. Nah, kami yang di dalam ini oh ya ini kami harus bagaimana sesuai dengan tupoksi kami. Jadi kita harus bersinergi memang semua dari antara masyarakat juga kami juga semuanya yang stakeholder harusnya memang harus bersinergi untuk itu. Kalau mau berhasil gitu ya. Tapi kalau enggak ya jadi sektor aja masing-masing saja berjalan itu nggak akan bisa berhasil menghabiskan anggaran besar banyak untuk pemberdayaan perempuan tapi kenyataannya tidak sukses. Yes. Itu saya tuh heran di mana ininya lemahnya. Saya pikir ya itu karena tadi masing-masing punya tidak bersinergi, tidak berkoordinasi, ego sektoral kayak gitu itu jalan sendiri-sendiri. Lah ini tidak harus tujuannya ke sini tapi akhirnya ada yang melenceng ke sana, ada yang melenceng ke sana, ada yang sampai. Nah, ini kan jadi tidak terkoordinasi dengan baik gitu. Saya pikir begitu gitu. Karena nyatanya kecil anggaran di pemberdayaan perempuan itu. Padahal sangat penting di situ. Kan juga untuk laki-laki juga, tidak hanya untuk perempuan kan tidak, untuk laki-laki juga. Nah, itu akhirnya harus bersama-sama kita. Baik Ibu Rani. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol pagi ini Ibu Rani dan Mas Ari, tadi banyak sekali poin-poin yang bisa kita dapat ya, seperti ketenagakerjaan, lalu kelompok rentan, bahkan yang tidak kita pikirkan tadi yang informal ya. Ternyata yang informal ini juga masalah yang baru dan harus kita diselesaikan. Nah, mungkin saya ingin memulai dari Mas Ari terlebih dahulu. Mungkin ini Mas Ari, kata-kata kunci atau kata-kata pamungkas Mas. Kira-kira terobosan apa, insight apa yang harus dilakukan oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan baik formal maupun informal Mas, terutama dalam konteks ini perempuan Mas. Harus juga ada partisipasi dan emansipasi publik. Lalu pertanyaannya adalah dengan cara apa konsolidasi, kolaborasi itu dilakukan? Manfaatkan instrumen-instrumen yang ada sekarang.
media sosial itu cukup efektif mengartikulasi dan merepresentasikan isu-isu yang di pinggiran nggak kelihatan itu jadi diperhatikan publik. Contoh kasusnya, kekerasan yang terjadi di beberapa tempat, baik itu bullying, ya, terus kemudian perlakuan kekerasan pada pekerja perempuan, ya, perempuan pekerja yang selama ini dianggap tidak kelihatan, tiba-tiba ke permukaan. Nah, cuman kita harus punya seni di dalam mengadvokasi itu, tidak sekedar membeber, mewawancarai korban terbuka gitu. Bagaimanapun juga tekanan psikologis itu problem serius yang juga harus dialami. Nah, dengan cara seperti itu kolaborasi kerja kolektif antar pihak yang bisa mengatasi itu bukan saja kasus demi kasus, tapi juga harus ada edukasi dan literasi ke publik. Caranya bagaimana? Manfaatkan media publik itu. Ya, media publik untuk mampu membantu mengajak jangan ada bullying, jangan ada praktek diskriminasi. Ayo kita berbagi, ayo kita bangun rasa kemanusiaan. Ajakan-ajakan, bukan hanya menakut-nakuti ya dengan undang-undang tapi juga ajakan-ajakan humanisme gitu. Nah, di kaca seperti itu bisa dilakukan, saya yakin Yogyakarta ini kan nggak gede ya, cuman 4 kabupaten 1 kota. Ajakan ini buat simbol gerakan literasi untuk perlindungan tenaga kerja perempuan, pintunya di pemerintah dengan ada hotline kalau ada kasus-kasus, ajak emansipasi publik itu, literasi itu, termasuk perguruan tinggi itu. Perguruan tinggi juga bisa menjadi agensi atau kelompok-kelompok berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kita percaya pada parlemen, pada pemerintah, ide-ide besar itu akan bisa menjadi jawaban dalam bentuk policy, tapi memastikan itu terimplementasi dengan baik harus ada emansipasi publik. Itu kuncinya. Baik Mas Heri. Padahal bullying itu namanya sekarang jadi konten loh Mas. Jadi kalau membuli itu ternyata mah dapat uang gitu. Jadi, nah itu namanya, gitu, ya itu namanya komodifikasi kekerasan. Dan itu bahaya juga memang. Yang salah juga perempuan lagi nanti. Ya Ibu coba lihat ya, nanti mungkin ada topik yang berbeda yang diulas di gender talk ini soal komodifikasi. Ya, sekarang ini media sosial itu menjadi ranah eksploitasi juga selain membangun advokasi dan popularitas. Contohnya kalau ada kasus orang yang penyandang disabilitas, ada kasus tertentu itu tereksploitasi, itu bukan mereka diredam untuk diadvokasi ya, tapi justru ditayangkan terus-menerus. Jadi menurut saya itu kasus termasuk pada perempuan, pada anak-anak. Ada ibu-ibu yang itu padu, direkam, terus diunggah, dan orang dengan ketawa menganggap ini aneh. Bagi saya itu eksploitasi. Eksploitasi sebenarnya itu bisa kena jeratan. Maksud saya harus dibangun kesadaran, jangan sampai kayak gitu-gitu terus-menerus, nggak sadar Bu, tapi direproduksi. Gitu, Maisa. Siap Mas Ari. Berarti dari sudut pandang akademis dari UGM, Mas Ari siap mengawal terus ya Mas? Wah, kita ini harus advokasi untuk kepentingan kemanusiaan. Juga penasehatnya dari KPPI ya? Kayaknya begitu Bu. Iya, Ibu di situ ya? Udah berbagi tugas Mbak Yuni. Iya. Udah jadi ngawal untuk ide-ide kemanusiaan dan praksis ya. Ya, itu saya ada juga perempuan Mas. Perempuan kurang waras seperti itu. Dia jalan ke sana ke sini. Akhirnya apa? Dihamili sama orang-orang yang nggak tahu jawab. Itu terus siapa yang memberikan perlindungan? Seperti itu, perlindungan. Dia punya keluarga, dia nggak bisa apa-apa. Hamil terus seperti itu, terus pelindungnya bagaimana di perempuan itu? Belum juga anaknya yang dilahirkan, dia kan nggak bikin ditanya siapa bapaknya nggak tahu. Nah ini juga seperti ini, anak ini jadi kemana besok ini, jadi anaknya siapa gitu. Seperti itu juga butuh perlindungan. Banyak hal yang saya pikir yang kaitan dengan perempuan itu masih sangat. Ya, seringkali komodifikasi itu menjadi bahan ketawaan. Dan orang nggak sadar soal kelucuan. Menurut saya itu adalah eksploitasi dan tega sekali gitu. Dan harus ada kesadaran untuk mengatakan jangan sebar, itu problem gitu, dan harus ada upaya gitu perlindungan. Baik, sekarang gilirannya Ibu Rani tadi untuk monggo Ibu Rani, komitmen dan terobosannya Bu kira-kira untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ya Bu, terutama tadi kita meng-highlight ada permasalahan di sektor formal maupun non informal yang kira-kira dalam konteks ketenaga kerjaan terutama untuk perempuan Bu.
Yang pertama, saya pikir kita harus punya data pilah antara pekerja informal dan formal, paling tidak seperti itu. Kemudian harus ada regulasi yang jelas, gitu ya. Untuk itu semuanya terus ada regulasinya. Tanpa kita itu ada regulasi aja dilanggar, apalagi tidak. Itu perlu ada regulasi itu tentang pekerja-pekerja itu. Kemudian setiap perusahaan yang menerima atau ada pekerjanya itu juga harus punya regulasi yang jelas juga. Misalnya perempuan itu jangan kemudian di samping dibedakan, oh ini gajinya sama kok ada perlakuan bukan itu. Kita tuh memang tadi menjadi apa ya, karena ada hak-hak reproduksi perempuan yang itu harus dilindungi seperti itu. Tadi hak menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui itu tidak bisa, itu pemberian itu dari Allah yang tidak bisa kita bantah. Itu harus kita lindungi, betul-betul kita lindungi. Nah juga sering sekali kita tuh ada regulasi tetapi kemudian tidak ada sanksi. Nah ini juga perlu ada sanksi yang tegas itu bagi perusahaan yang melanggar ini semuanya. Itu juga perlu pengawasan itu, perlu pengawalan itu. Kemudian juga ada, saya pikir ada perlu advokasi terhadap pekerja-pekerja perempuan baik itu formal maupun informal. Advokasi bahwa ini loh nanti ini sudah ada, misalnya ada kalau ada sesuatu tolong ini nanti disampaikan ya kemana. Tadi Mas Ari bilang bisa ada des-des tertentu, ada juga mungkin nanti ada kelompok-kelompok tertentu yang memang pemerhati seperti itu, yang bisa menerima keluhan-keluhan seperti itu. Nah itu seperti itu ada pendampingan dan juga kalau sudah seperti itu juga harus ada bantuan hukum yang kemudian itu jangan kemudian berbayar dan sebagainya. Sudah perempuan itu biasanya sudah identik dengan mungkin tidak lemah, bisa saja tidak menganggap lemah, tetapi kan ada batasan-batasan kemampuan perempuan itu untuk membayar, ada bantuan-bantuan seperti itu. Nah ini bagi saya tuh penting harus dilakukan gitu. Ada bantuan hukum, kemudian ada regulasi yang jelas, ada yang sanksi yang jelas, ada perlindungan yang jelas. Kemudian yang paling penting adalah ada anggaran yang lebih untuk perempuan, untuk afirmatif dulu, tidak kemudian nanti ini kami pun di kantor tuh Mas, kami ada kaukus perempuan parlemen. Kita berdiri sendiri seperti itu. Kalau kita minta anggaran mau ke sana mau studi itu nggak bisa karena ini bukan alat pengapanan gitu ya. Itu juga kami menjadi kendala juga gitu. Kalau gitu besok ada kaukus laki-laki parlemen. Nah, kayak gitu. Jadi kan masih itu bagi saya tuh nyinyir gitu, belum ada kesadaran manusia untuk kemudian untuk paham bahwa tadi Mas Ari harus ada pemahaman terkhusus untuk yang lain ya, selain perempuan gitu, bahwa perempuan itu perlu dilindungi gitu. Karena masih menjadi rentan. Apalagi disabilitas, kami pun juga ada perda yang kemudian menyangkut perusahaan harus menerima pekerja disabilitas sekian persen, seperti itu. Itu juga ada seperti itu. Itu juga ada. Nah itu kemudian sekolah juga harus begitu, karena kita disabilitas maupun yang lain kan juga punya hak yang sama. Itu tidak bisa dibedakan, dan termasuk juga bagi yang kesulitan untuk bekerja atau sekolah seperti itu juga harus kita fasilitasi. Untuk itu negara itu harus hadir di situ. Itu Mas. Baik, terima kasih Ibu Rani dan Mas Ari. Kita kolaborasi bersama untuk isu-isu terkini ya, Mas Ari dan Ibu Rani. Sobat Setara, tadi dalam menit-menit tadi kita telah mendengarkan, telah mendapat banyak insight, mendapat banyak pandangan dari ahli, dari Ibu Rani, dari DPRD Komisi D, dan Mas Ari selaku ahli. Tentu semoga ilmu-ilmu tadi, sharing-sharing tadi, dan obrolan tadi dapat menjadi terang ya, untuk mewujudkan cita-cita kita bersama, untuk memberikan ruang aman dan sejahtera bagi para pekerja, terutama perempuan. Terima kasih Sobat Setara, terima kasih juga Mas Ari Sucipto dan Ibu Rani telah hadir di podcast Gender Talk pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, tangguh, sejahtera. Saya Maisora Nusantoro undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.